Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan kita berdoa, dalam belajar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sehat semua anak-anak? Alhamdulillah. Begitu juga dengan ibu. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anakku, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan sampaikan terlebih dahulu bahwa materi hari ini adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, untuk ke arah itu, kalian harus tahu tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada saat ini. Tujuan pembelajaran itu adalah satu, siswa mampu memahami pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah. 2. Siswa mampu menyebutkan dalil nakli dan dalil akli tentang iman kepada malaikat Allah. Ketiga, siswa mampu menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Sehingga setelah selesai pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian mampu satu, menjelaskan pengertian iman kepada malaikat Allah. Yang kedua, dapat menyebutkan dalil nakli dan dalil akli tentang iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, dapat menyebutkan contoh yang mencerminkan iman kepada malaikat-malaikat Allah. Baiklah anak-anakku, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian iman kepada malaikat Allah. Pengertian iman kepada malaikat Allah adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib untuk melaksanakan perintahnya. Itulah pengertian iman kepada malaikat Allah. Nah, setelah kita mengetahui pengertian iman kepada malaikat Allah, maka kita juga perlu tahu bahwa Allah menciptakan malaikat itu banyak sekali, dan banyaknya itu sampai tak terhingga. Namun yang perlu kita ketahui adalah 10 malaikat Allah, begitu dengan tugasnya. Nah, 10 malaikat Allah beserta tugasnya akan Ibu sampaikan. Yang pertama adalah Malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu memiliki tugas untuk menyampaikan wahyu. Yang kedua adalah Malaikat Mikail. Malaikat Mikail oleh Allah diberikan tugas untuk membagi rezeki. Kemudian yang ketiga adalah Malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini memiliki tugas untuk meniup sangkakala. Dan yang keempat adalah Malaikat Israil. Malaikat Israil ini oleh Allah diberi tugas untuk mencabut nyawa. Dan malaikat yang kelima adalah Malaikat Raqib. Malaikat Raqib bertugas mencatat amal baik. Kemudian yang keenam adalah Malaikat Atid. Malaikat Atid bertugas untuk mencatat amal buruk. Adapun malaikat yang ketujuh adalah Malaikat Mungkar. Malaikat Mungkar ini bertugas menanyakan amal manusia di alam kubur.
Dan yang kedelapan adalah malaikat nakir, juga bertugas untuk menanyakan amal manusia di alam kubur. Kesembilan adalah malaikat Malik. Malaikat Malik ini oleh Allah diberi tugas untuk menjaga neraka. Dan yang terakhir adalah ke-10 malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini oleh Allah diberikan tugas untuk menjaga surga. Ya, itulah pengertian iman kepada malaikat Allah dengan 10 para malaikat dengan tugas-tugasnya. Maka selanjutnya kita masuk ke dalil iman kepada malaikat Allah. Anak-anak, dalil iman kepada malaikat Allah bisa kalian buka di buku ringkasan materi, yaitu di halaman 6. Sudah bisa ketemu? Alhamdulillah, ada di halaman 6 ringkasan materi yang kalian punya. Baik, mari kita simak dan dengarkan dalil daripada iman kepada malaikat Allah ada di dalam surat An-Nisa ayat 136. Simak ya anak-anak. Mari kita baca dan dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi nazzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Itulah dalil tentang beriman kepada malaikat. Selanjutnya adalah contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah. Tentu banyak sekali contoh-contoh yang dapat kita ambil, di antaranya adalah 1. Berkata dan berbuat jujur. 2. Taat dan patuh. 3. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. 4. Bertindak hati-hati. Dan 5. Memiliki rasa empati. Itulah materi hari ini, anak-anak. Apa yang Ibu sampaikan semoga kalian paham dan bisa untuk diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sebagai kesimpulannya adalah bahwa iman kepada malaikat Allah adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib untuk melaksanakan perintahnya. Akhirnya, Ibu ucapkan terima kasih pada anak-anakku yang telah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap sehat, ingat, tetap cuci tangan, jaga jarak, dan selalu melaksanakan protokol kesehatan. Akhirnya, yang terakhir Ibu sampaikan untuk pembelajaran minggu depan adalah hormat dan patuh pada orang tua. Akhirnya, akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.